Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muzakir Firmansyah dengan NPM 22.292. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sistem hukum perdata adat Minangkabau. Baik, yang pertama ada sistem hukum adat Minangkabau ini sendiri, yaitu sistem hukum adat Minangkabau merupakan bagian integral dari budaya dan masyarakat suku Minang di Indonesia yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk warisan, perkawinan, dan kepemilikan tanah. Nah, hukum adat ini tuh bersumber dari peraturan tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat dan berfungsi untuk memberikan keadilan secara turun-temurun. Lalu selanjutnya ada karakteristik hukum adat Minangkabau, yaitu ada sumber hukum. Sumber hukum ini hukum adat Minangkabau ini berakar dari kesepakatan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Ini menciptakan suatu sistem hukum yang elastis dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada adat Salingkan Nagari, yaitu dengan konteks wilayah, hukum adat dapat bervariasi antar nagari atau desa di Minangkabau. Adat yang berlaku di setiap desa ini atau nagari dikenal sebagai adat Salingkan Nagari yang mencerminkan prinsip-prinsip umum namun disesuaikan dengan kondisi lokal. Lalu selanjutnya ada prinsip kewarisan, yaitu kewarisan dalam hukum adat Minangkabau mengikuti sistem matrilineal, di mana harta waris diturunkan melalui garis keturunan dari ibu, yaitu terdapat dua jenis harta waris. Yang pertama ada sako, yaitu ada harta imaterial seperti gelar atau pusaka. Lalu yang kedua ada harta pusaka, yaitu harta benda yang dapat diwariskan. Lalu selanjutnya ada hukum waris dalam hukum adat Minangkabau, yaitu yang pertama ada harta pusaka tinggi dan pusaka rendah, yaitu harta pusaka tinggi, harta yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu dan tidak boleh dibagi. Harta ini dikelola oleh kaum keluarga besar untuk kepentingan bersama. Lalu selanjutnya ada harta pusaka rendah, yaitu harta milik pribadi yang dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi pembagiannya juga sering mengikuti garis matrilineal. Selanjutnya ada waris berdasarkan kaum, yaitu dalam sistem adat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak diwariskan kepada individu, tetapi dikelola oleh ibu, paman dari pihak ibu, untuk kepentingan seluruh kaum. Untuk anak perempuan memiliki peran lebih besar dalam warisan dibanding anak laki-laki dikarenakan untuk mereka dianggap sebagai penerus garis keturunannya. Lalu selanjutnya ada peran ibu, yaitu peran ibu ini berfungsi sebagai pengelola atau pemimpin kaum. Ia memegang kendali atas harta pusaka tinggi dan tanggung jawab atas kesejahteraan kaum. Lalu selanjutnya ada tidak selalu material, jadi selain harta benda, aspek seperti kehormatan keluarga, adat, dan tradisi juga dianggap bagian dari warisan yang harus dijaga. Jadi, hukum adat Minangkabau ini juga dipengaruhi oleh kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata, yaitu integrasi antara ketiga sistem ini menciptakan kerangka hukum yang kompleks namun saling melengkapi dalam praktiknya di masyarakat Minangkabau. Sekian, presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.